Saudaraku dalam Tuhan, saya cukup heran sih ketika Bapak ini bilang di neraka ada jam, ada tanggal, ada waktu. Dan yang lebih luar biasa adalah jawaban Agatha dan jawaban Elia Miron atas pertanyaan-pertanyaan mereka yang cukup tajam. Langsung kita lihat videonya sambil tekan tombol like dan juga share buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha. Dan langsung kita tekan tombol like dan juga simak videonya. Memang di neraka itu ada jam, ada tanggal, ada waktu. Ada. Kalau menurut kita ada waktu. Ada Ada waktu. lorong waktunya. Halo, selamat sore Mbak. Ya, sore. Silakan Pak. Pak AA Toto. AA Ato. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya boleh bertanya masalah itu Mbak, judulnya itu. Boleh, silakan. Abraham itu Kristen. Boleh tahu dalilnya atau alasannya gitu Mbak? Oke, dalilnya itu dikejar. Jangan ngerokok Bang, nanti Abang kena Oh ini iya, maaf. pelanggaran. Ada Bang, di Kejadian 18 ayat 1 sampai 4. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Dan di situ Abraham sudah mengatakan, "Ya Tuhanku." Begitu. Dan dia mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah hambamu." Gitu. Oh gitu. Tapi apakah itu bisa dikategorikan Kristen Mbak? Iyalah, setiap orang yang menyembah Yesus itu pasti disebut Kristen. Kan waktu itu belum ada Yesus. Yesus sudah ada dalam kekekalan. Sebelum dia menjadi manusia, menjadi seperti manusia, dia sudah pernah menampakkan diri dalam rupa manusia kepada semua nabi. Jadi semua nabi itu bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kodratnya yang adalah ilahi melalui penampakan Oh gitu. atau malaikat. Definisi Kristen itu apa Mbak? Pengikut Yesus Kristus. Nah yang jadi benar saya, kalau Kristen itu pengikut Yesus Kristus, sedangkan jalan Nabi Abraham itu belum ada Yesus, gimana Abraham mengikuti Yesus? Yesus sudah ada dalam kekekalan, kok belum ada Yesus? Yesus itu sudah ada, dialah pencipta. Dia itu Allah yang disembah semua manusia. Yang disembah Adam, yang disembah Henok, yang disembah Metusalah, yang disembah Ayub. Dia. Oh gitu, mungkin hanya persepsi saya yang beda ya Mbak ya. Kalau keyakinan saya, Ibrahim itu adalah Nabi sebelum Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Musa, lalu Nabi Isa. Pertanyaannya adalah begini Bang, masalahnya tidak ada satu nabi pun yang beragama Islam saat itu. Tidak ada. Kenapa? No, karena Yakub itu tidak pernah beragama Islam. Abraham itu tidak pernah beragama Islam. Jadi mustahil dia menyembah Tuhan kamu. Bukannya mereka itu mengajarkan tauhid, salam, Nggak ada. Tidak ada awal mengajarkan tauhid. kesejahteraan. Nggak ada mengajarkan tauhid, itu nggak ada. Abraham itu tidak pernah diajarkan tauhid. Kalau Al-Masih, Al-Masih, Isa, Isa itu nggak ada. ya Yesus maksud saya. Oh iya, Abraham itu justru menubuatkan tentang Yesus. Saya pernah dengar dari teman-teman Kristen katanya gitu. Yesus pernah berfirman atau pernah berkata, sembahlah Bapa Tuhan satu-satunya, Tuhanku dan Tuhan sekalian. Maksudnya apa itu Mbak? Maksudnya suruh menyembah dirinya, karena dia itu satu di dalam Bapa. Oh gitu. Karena Yesus itu kan perkataannya Bapa. Jadi kalau dia adalah perkataan Bapa, ya dia satu di dalam Bapa. Tujuan Yesus adalah menyuruh untuk menyembah dirinya yang satu di dalam Bapa. Kenapa Yesus sendiri dikatakan hamba? Ya karena dia sudah menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia menjadi hamba, dia adalah Allah itu. Penyataan diri Allah yang tidak kelihatan itu. Ini maaf sih saya baca sekilas ya. Dalam Bible di situ ada Yesus hamba Tuhan. Betul. Artinya hamba kan pengabdi. Artinya hamba dia menjadi manusia.
Hamba pengabdi. itu bukan, hamba itu manusia. Kenapa dia mengambil rupa hamba? Mengapa dia mengambil rupa manusia? Karena dia mau memperbaiki manusia. Sebelumnya, manusia yang pertama itu rusak karena jatuh ke dalam dosa. Nah, dia mengambil rupa manusia, itulah yang kita kenal sebagai manusia Yesus yang lahir dari rahim Maria. Dia mau memperbaiki manusia itu. Jadi dia adalah Allah yang menghambakan supaya dia menjadi contoh atas semua manusia. Oke, saya maaf potong dulu. Tadi Boleh. Anda mengatakan bahwa manusia pertama itu rusak. Siapa itu, Mbak? Adam, karena udah jatuh ke dalam dosa, kan rusak. Makanya mati. Mati itu kan rusak. Mati, Bukannya berdosa. karena Adam kita ada. Kenapa? Bukannya karena Adam kita ada. Ya iya kan kan Adam rusak, makanya kita semua yang rusak. Adam itu berdosa, makanya kita semua berdosa. Bukannya Makanya dia karena mau dosa Adam memperbaiki. itu kita diperuntukkan. Jadi Tuhan Yesus itu datang itu mau memperbaiki kodrat manusia yang sudah rusak itu. Saya konteksnya segini ya. Ini cerita yang saya dapat ya, yang saya dapat. Pengetahuan yang saya dapat, kita istilahnya diskusi ya, Mbak ya. Boleh. Ini pengetahuannya dari Islam kan? Silakan. Sebagian dari Islam, sebagian pengetahuan umum. Artinya gini, saya sebagai pengetahuan umum, semua orang tuh mengatakan bahwa Adam itu manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah, Tapi bukan nabi ya, dia manusia pertama, nggak pernah jadi Iya. nabi. manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Dan Adam itu diciptakan di mana, Mbak? Di dunia, di bumi. Oh, di bumi. Oh, pantas salah persepsi, Mbak. Kalau saya ciptakan Adam itu di surga. Oke. Dalam Karena iman dosa Islam di dia, surga. ya. Karena dosa dia tidak mengikuti aturan Tuhan, dilarang memakan buah kolbi, dia dijatuhkan ke dunia atau ke bumi. Berarti waktu dia diciptakan di surga dia berdosa. Dosa. Oh, berarti surga Bapak ada kemungkinan nanti berbuat dosa dong. Enggak, dosa Adam itu ya melanggar ketetapan Tuhan. Tuh. Larangan dosa satu itu aturan Tuhan cuma satu, dilarang memakan buah kolbi atau buah apel. Makanya dia diturunkan ke dunia atau ke bumi. Iya, berarti di sorga ada perbuatan dosa karena Adam juga waktu diciptakan di sorga dia berbuat dosa kan? Ya, itu manusia pertama. Ya, Iya. makanya kita berusaha untuk masuk ke dosa itu. Kalau kita mah beda, Pak. Itu kan kita mah orang mempunyai akal dan pikiran serta nafsu. Berarti Adam dulu nggak punya akal. Ya punya, Mbak. Kan itu manusia. Ah, Cuman dia kan punya nafsu. iya, pertanyaan saya, kalau Adam aja berdosa di sorga, berarti nanti kalian di sorga juga bisa berbuat dosa. Apa bedanya diturunkan ke bumi lagi? Orang toh di sorga juga berbuat dosa, di bumi berbuat dosa, terus ngapain gitu? Saya nggak dapat satu narasi yang konsisten gitu loh. Di Oh, dosa gitu bisa ya. nggak berbuat dosa? Di sorga bisa nggak berbuat dosa? Kalau di surga itu tempat orang-orang pilihan. Jadi dia tidak ada batasan lagi. Apapun yang dia lakukan, dia udah merupakan kemuliaan tingkahnya gitu. Loh, kalau begitu kenapa Adam dibatasi nggak boleh makan buah? Karena udah di sorga itu levelnya. Itulah aturan yang menguji manusia. Aturan dengan menguji itu beda. Nah, aturan itu dibuat ya untuk menguji ketaatan manusia. Misalnya Oke. contoh, dilarang merokok kan kayak tadi. Nah, kalau saya membangkang ngerokok kan ada konsekuensinya. Nah, Terus begitupun kenapa Adam. harus dipindahkan ke bumi? Karena Tuhan sebenarnya udah tahu. Oke, waktu Kalau- di bumi ada aturan nggak? Adam lahir. Enggak, waktu kalian ini waktu manusia ya, Adam, umat kita Islam di cerita Adam, bumi. ya. Ya kan Kita udah cerita banyak lah Adam. manusia, Anda juga ada manusia. Nah, waktu di bumi ini ada aturan nggak? Ada aturan Oke, dibuat step kalau by kalian step. melanggar aturan, kalian turun kemana? Karena dari sorga udah turun ke bumi. Kalau di bumi bikin melanggar aturan lagi, turun kemana nih? Itu udah predikatnya, udah hukumnya udah lain, Mbak. Kalau di bumi itu ada dosa dan pahala.
Kalau berbuat keburukan dapatnya dosa, kalau berbuat kebaikan dapatnya pahala. Keburukan Nah, itu itu konteks bukan dapat kita. dosa, keburukan itu memang dosa. Gimana? Ya, bukan, Mbak. Keburukan itu kalimat, yang dosa itu tingkatnya. Dosa itu adalah perbuatan buruk. Jadi Nah, itu kalau sudah maksudnya, berbuat bukan- dosa dapat apa? Kok malah dapat Keburukan. dosa gimana sih? Ini, yang namanya dosa itu adalah nilai keburukan. Kalau keburukan itu predikatnya, perbuatan. Dosa itu nilai. Nilai. Oke, kalau misalnya menjinahi budak gitu. Nah, itu berapa nilainya? Nilainya dosa, Mbak, itu. Iya, dosa besar. itu nilainya berapa? Di situ dikatakan besar dari kecil. Ah, itu dosa besar apa dosa kecil itu? Dosa besar. Oh, dosa besar. Kalau dosa besar apa hukumannya? Ya api neraka. Oh, kalau Yang dosa juga kecil, api neraka. kalau dosa kecil nggak dapat api neraka. Dapat Dapat lilin. juga. Lu dapat Dapat juga. juga api neraka. Ya mendingan besar sekalian lah, enak. Cuman durasinya, Mbak. Oh, durasi. Berapa Ya. lama? Berapa lama Kalau gini, durasinya? Kalau di sini misalkan contohnya ya, kalau kita mencuri, taruhlah mencuri ayam, dihukum 3 bulan, ya kan? Nah, Loh, mencuri lagi itu dihukum bukan 3 bukan bulan. di neraka. Masa 3 bulan di neraka? Emang di neraka ada kalender ya kayak di penjara gitu? Ya statusnya begitu, Mbak. Karena untuk pensucian diri itu melalui neraka semuanya. Bentar. Memang di neraka itu ada jam, ada tanggal, ada waktu. Ada. Kalau menurut kita ada waktu, Oh, ada ada lorong waktunya. Oh, neraka ada waktunya. Berarti nggak kekal Cuma, neraka ini. kalau Berarti nggak menurut keyakinan kekal ya. agama, Bu, Berarti Menurut neraka nggak orang- kekal. nggak kekal bagi orang Islam. Tapi di dalam Quran dikatakan ada neraka jahanam itu kekal. Jadi sebenarnya Bagi neraka orang itu yang- apa enggak? Kufur. Oh, Tahu nggak jadi kufur, ada Mbak? neraka berarti ada 2 neraka. Ada neraka yang kekal, ada neraka yang nggak kekal. Ini kalau dijelasin ya, kalau neraka itu stepnya ada 7 kalau bagi Islam ya. Neraka stepnya ada 7. Oke, silakan. Nah, tertinggi adalah surga Firdaus. Neraka tadi kok jadi surga? Ini Oh, ya, bicara neraka. neraka apa Firdaus? Ini ya neraka. Kalau neraka itu stepnya ini. Neraka itu 1 sebenarnya ya. Oh, Cuman neraka. jalan untuk menuju surga itu ada stepnya. Misalkan gini, saya berdosa 10 tahun, maka hukumannya 10 tahun. Setelah beres 10 tahun, saya pun masuk surga gitu. Pahami Nah, nggak? masalahnya kalau Bapak hidup itu kan umur paling 70 tahun. Berarti di neraka Nah. cuma 70 tahun aja gitu. Durasinya diseimbangkan, Mbak. Berapa amalan saya? Kalau amalan saya setahun, berarti 69 tahun saya dihukumnya. Amalan. Emang amalannya tuh kayak gimana, Pak? Emang ada Maksudnya orang gini. 1 harian penuh beramal terus? Kalau Kan nggak ada, kebaikan Pak. saya Apa ya, nilainya 1 tahun, misalkan saya berbuat baik nih nilainya 1 tahun, ya. Artinya taatlah dengan peraturan Tuhan. Heeh. Tapi dihitung waktunya hanya 1 tahun gitu loh. Sedangkan 69 tahunnya saya berdosa. Nah, maka saya dihukum 69 tahun. Ini ada dalilnya nggak nih? Cerita Bapak ini atau karang-karangan Bapak nih? Nah, ada dalilnya. Orang dihukum sesuai dengan dosanya. Iya, saya tahu dihukum sesuai dengan dosanya. Nah, masalahnya semua dosa itu dapat hukuman toh. Iya, dapat hukuman. Nah, itu tadi coba Bapak cari tahu, mungkin tanya ke Ustadz. Beneran di dosa itu ada tahun? Ada, Mbak. Oh, neraka itu ada tahunan di situ, ada kalender. Ada, sesuai Oke, dengan Gini. kira-kira pakai tahun apa Pak di neraka? Tahun Hijriah, tahun Masehi? Ini tahun hukuman. Iya, pakai kalender apa gitu loh maksudnya. Dikatakannya itu waktu hukuman, Mbak, durasi hukuman. Durasi hukuman. Tuhan memberikan suatu jalan kebaikan, dihukumnya dengan neraka kan nggak mungkin. Lu kan orang berbuat dosa ya neraka lah hukumannya. Hukumannya neraka. Tapi kan kita ada janji, Mbak, dijanjikan untuk masuk surga.
Yaitu janji itu hanya bisa ditepati bagi orang yang tidak berdosa, kan gitu. Kalau orang makanya berdosa ya dosanya berarti dilunturkan janji dulu di itu. neraka. Kenapa? Makanya dosanya dikelirkan dulu di neraka. Cara mengkelirkan dosa Dibersihkan. gimana? Dibersihkan dengan hukuman Oke. neraka. Oke, ini kan Tuhan ini adil ya. Adil. Dia adilnya di bumi atau di alam lain? Dua-duanya, Mbak. Oke, kalau dia adil juga di bumi, keadilan apa yang didapat sama orang yang berbuat dosa di bumi? Orang yang buat dosa sama-sama dapat oksigen. Tuhan tidak Saya tanya memilih. keadilan, itu bukan pemberian. Iya, keadilan. Iya, saya tanya Adil, kan? keadilannya. Misal Bapak ya memperkosa perempuan, terus keadilan apa yang didapatkan dari perempuan yang jadi korban itu? Kalau Bukan Bapak keadilan. kalau Bapak kan di Enggak, penjara, berarti, bukan? Kalau Bapak kan di penjara. Hanya pengadilan kali itu, bukan keadilan. Apa keadilan Tuhan di bumi terhadap korban pemerkosaan itu? Gimana itu? Itu mah pertanyaan spesifik ya. Kalau saya jawabnya umum. Kalau gini nih, orang berdosa dengan tidak berdosa sama-sama bisa menghirup udara, sama-sama dapat hujan Saya kalau nanya keadilan, hujan, Pak. Saya sama-sama nggak terik. nanya. Tuhan tidak memilah-milah, ya kan? Gini Pak, Ya. kalau kamu mengatakan orang menghirup udara ya, orang mati itu juga nggak bisa ngirup udara walau udara ada, ya toh? Apa? Di mana keadilan orang yang udah mati, terus udara tetap ada di? Kenapa? Dia nggak dapat Pengadilan keadilan. Tuhan Kalau ya, bisa itu yang Mbak tanyakan tadi bagi pemerkosa yaitu di akhirat nanti. dosa itu Ya. melanggar aturan, bukan aturan. Kalau melanggar aturan itu berdosa, ya kan? Nah, itu pertimbangannya untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Berarti nggak ada keadilan di bumi kan? Kalau di keadaan di bumi kan ada hukum bumi. Iya, terus apalah keadilan yang diterima sama korban pemerkosaan tadi? Dia Ya, dapat hukum apa? pengadilan. Keadilan apa? Hukum pengadilan misalkan gini. Loh, yang diadili 15 kan tahun si penjara. penjahatnya. Nah, yang diperkosa ini apa keadilan yang dia dapat? Nah, bingung kan? Untuk yang diperkosa. Bingung kan? Terus keadilan apa yang dia dapat? Dijahit lagi tuh mekinya. Kan nggak bisa tuh. Nah, dapat apa lah dia? Kalau Keadilan apa yang dia spesifik dapat? Gimana? Nggak pernah kepikiran kan? Keadilan apa yang diterima sama si korban itu? Mana ada keadilan yang dia terima? Pernah kepikiran nggak sampai situ? Maksudnya keadilan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Loh ya, agama. apa keadilan Tuhan terhadap korban tadi? Maksudnya gini, yang melakukannya dihukum. Masa yang Iya, yang korbannya ini apa keadilan apa yang dia terima? masa dia Itu kan dihukum? dihukum juga? itu kan bagi si pelaku. Itu Pelaku. keadilan yang dia terima. Nah, si korban ini apa? Dapat apa? Ya tergantung tuntutan dia sama pelaku. Iya, apa keadilan Tuhan itu menurut agama kamu? Memberikan hak kepada si korban ini Ya apa? untuk Hak apa? menuntut Hak untuk pelaku. memperkosa balik? Hak apa? Enggak memperkosa. Hak apa yang dia kasih? Misalkan gini, hak kebencian ya, dia bisa memberikan suatu hak kepada hakim atau pengacara untuk dihukum tuntutan 20 tahun misalnya Nah, seumur itu hidup. keadilan untuk si pelaku. Si korban ini yang saya tanya, keadilan apa yang dia dapat? Maksudnya masalah perasaan dia. Lu bukan perasaan lu, dia keperawanannya dihilangkan, terus gimana ya? Keadilannya harusnya dibalikin lagi dong keperawanannya. Itu baru keadilan. Nah, itu bukan disebut korban atau enggak. Nah iya, lo kan jadi dia dapat apa? Dapat apa kalau gitu? Namanya korban itu penderita. Iya, kalau begitu dia tidak dapat keadilan dong. Kalau korban itu penderita, kalau penderita dapat keadilan bukan disebut penderita lagi, udah disebutnya kemenangan. Ya, bukan kemenangan ya, itu kembali ke kodrat awal, setelan awal gitu. Nah, keadilan apa yang dia dapat? Ya keadilannya dia bisa menuntut hak sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau menuntut hak, lo itu Nah. hak dia, itu bukan keadilan. Hak itu bukan keadilan bagi dia. Loh, katanya kan ya adil gini, misalkan gini nih, tawaran dengan materi diganti ya. Misal ini mah contoh spesifik dengan materi. Oh, saya mau dia ganti 1 miliar sama saya. Dia bisa menuntut hak itu. Ya kepada orang yang memperkosa. Maka Ih. Allah. Kepada orang yang memperkosa. Nah ini pelakunya kan yang salahnya orang yang Ini kan saya tanya itu, dia dapat apa? ini kan
kita bicara aturan Ya. yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya. Kan? Iya, Nah, kalau ada kita orang berbuat- diperkosa apa aturannya? Bukannya di Dia Quran berbuat dikatakan jahat. aturannya itu adalah dirajam itu pelakunya. Kan itu aturan di Quranmu. Iya, maksudnya dirajam, dihukum. Ya dirajam sampai innalillahi kan? Itu kan Iya. aturannya di kitabmu. Kita kan berbicara hukum manusia. Kita bicara, saya dari tadi bicara keadilan Tuhan kamu. Ya, keadilan Tuhan untuk dunianya, untuk pelaku khususnya. Iya, di dunia ini apa keadilan Tuhan? Bukan itu pertanyaan saya sejak semula. Ya, jawaban saya kan untuk pelaku dihukum. Iya, terus. Untuk seorang keadilannya bisa mengajukan tuntutan, ya kan, sesuai yang dia inginkan. Oke. Kalau di dalam kitabmu sendiri kan, kalau ada pemerkodok kayak gitu, itu kan dirajam sampai mati kan? Ya, Itu kan keadilannya. Itu, Nah, ya. pertanyaan Disediakan saya, batu 100 biji, terus untuk siapa yang melihatnya atau itu untuk melemparkannya itu rajam namanya. iya, saya tahu dirajam. Nah, itu kira-kira keadilan Tuhanmu itu berlaku nggak di bumi ini? Ya berlaku, Kak. Mana ada yang melakukan itu? Itu dengan hukuman itu. Lo kok hukuman kan hukum Tuhan kamu kan katanya dirajam. Contoh kayak yang di Pati itu kenapa nggak dirajam? Cuman duduk-duduk dia itu namanya bukan dihukum itu. Duduk-duduk dia di penjara dikasih makan lagi. Konteksnya kita itu bernegaranya di mana? Kan kita jadi mah hukum- negara. Oh, jadi maksudnya hukum Kita Allah itu pakainya kan hukum negara Republik Indonesia. berarti hukum Allah nggak dipakai. Berarti hukum Allah nggak dipakai. NKRI harga mati, jadi hukumnya hukum Indonesia. Ya, jadi hukum Allah itu nggak berlaku. Itu hukum Allah diterapkan di sana, Mbak. Loh, itu kan katanya lah kalau di kuburan misalnya di dunia orang mati, siapa yang bisa megang batu? Kalau di kuburan itu mah udah mati, ngapain dirajam? Kalau dirajam itu bagi yang hidup, Mbak. Hah? Bagi yang hidup. Ya Bagi iya, pelaku. makanya di dunia dong. Nah Iya, itu. di dunia. Iya, berarti hukuman rajam itu di dunia. Nah, kenapa hukum Allah itu tidak berlaku di dunia ini? Kenapa tidak berlaku? Maksudnya Mbak Ma jangan bertanyanya begini spesifik. Kenapa hukum Allah itu tidak berlaku di Indonesia, bukan di dunia? Loh, emangnya di dunia ini Kalau berlaku itu benar. hukumnya? Kalau di dunia salah. Kalau di Arab diberlakukan. Kenapa? Kenapa hanya lihat-lihat tempatnya? Gini bro, kalau dikatakan hukum Allah ini berlaku di dunia, harusnya seluruh dunia itu kepake. Kenapa hukum ini tidak berlaku di seluruh dunia? Apakah Tuhan ini Tidak regional? Sebentar, Ini, karena apakah tidak Tuhanmu semua ini, negara, apakah hukum Tuhanmu ini sifatnya regional? bukan regional, karena tidak semua negara ya memeluk agama Islam. Negara-negara yang 100% penduduknya beragama Islam. Iya, itu dan menggunakan regional, hukum itu Islam. regional namanya, itu regional. Nah, Dia kalau di Indonesia tidak- itu kan kita tidak berlaku di individu. seluruh dunia. Iya, karena Indonesia itu melakukan hukum Indonesia. Ya, silakan. Gimana bang? Silakan mau tanya apa? Iya mau nanya nih pertanyaan saya nih. Di perjanjian lama, di tepatnya tuh Hosea 11 ayat 9, Tuhan mengatakan, Allah mengatakan bahwa dia bukan manusia dan bukan anak manusia, gitu ya. Gitu, terus dan Allah atau Tuhan memiliki pengetahuan sebelumnya itu di Mazmur 1 ayat 47. Terus Yesus itu manusia, kita setuju. Dan dia menyebut dirinya anak manusia. Dan dia tidak tahu segalanya, itu di Matius 24 ayat 36. Orang Kristen mengatakan sebelumnya dia menjadi manusia, turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa umatnya itu. Dosa-dosa manusia gitu kan. Nah, dan bukankah ini menentang perjanjian lama tentang Tritunggal itu di Maleakhi itu di perjanjian lama, Maleakhi 3 ayat 6 bahwa Tuhan Allah atau Bapa mengatakan bahwa dia tidak berubah. Gitu. Silakan Bang Elia Mairon.
Allah itu bukan anak manusia. Siapa yang bilang Allah itu manusia? Allah ya Allah, manusia manusia. Tidak ada manusia itu adalah Allah, Allah itu adalah manusia. Tapi ketika Allah mengambil rupa manusia, itu beda dengan Allah adalah manusia. Justru karena Allah enggak manusia lah, makanya Allah datang menjadi manusia. Enggak ada yang bilang Allah itu manusia. Allah ya Allah, manusia manusia. Tetapi Allah datang ke dunia ini melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Itu yang kami percaya, dan itulah Yesus. Masalah kamu ngomong Yesus itu kan manusia, dia bukan Allah. Lalu kemudian dengan demikian kamu menyangkal keilahian Yesus. Manusia mana yang datang dari atas? Manusia mana yang bukan dari dunia? Oh, Yesus itu kan diciptakan. Ciptaan apa yang ada di dalam hadirat Bapa sejak mulia? Yesus berkata dalam Injil Yohanes, "Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada." Manusia mana yang seperti dia? Kalau dia hanya manusia saja, manusia mana yang punya hadirat di dalam Bapa? Manusia yang seperti apa itu? Yang punya hadirat di dalam Bapa itu. Manusia mana yang bisa mengampuni dosa? Manusia mana yang bisa memberikan hidup? Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan dia nggak cuma ngomong, dia membuktikan itu. Manusia mana yang permulaannya sudah ada sebelum segala zaman? Kami percaya Yesus adalah manusia, tapi tidak hanya manusia. Dia firman Allah yang datang menjadi manusia. Ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku," apakah Yesus marah? Bukan. Aku bukan Tuhan dan Allah. Enggak, justru Yesus memperhitungkan itu sebagai iman. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, dia pasti tolak. Bukan, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Dia pasti marah. Disebut Tuhan, disebut Allah oleh Thomas. Dia pasti marah. Tapi apakah Yesus marah? Enggak. Justru perhitungan itu sebagai iman. Yohanes 13 ayat 13, dia menyebut dirinya Tuhan. Apakah dia marah? Enggak. Enggak aneh. Yesus enggak pernah marah ketika disebut dirinya Tuhan. Bahkan ketika disebut Allah. Bahkan ketika Yesus disebut anak manusia, Yesus menyebut dirinya anak manusia. Lalu berarti dia hanya manusia. Ketika Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," Tuhan Yesus bilang apa? "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus." Apakah Tuhan Yesus sangkal? No. Aku hanya anak manusia. Aku bukan anak Allah. Kalau dia memang bukan anak Allah, harusnya dia menyangkal itu. Jadi kamu pikirannya jangan terlalu pendek. Kalau A pasti B, kalau bukan B pasti A, kalau bukan C pasti D. Nggak gitu pikirannya. Karena Yesus itu sedalam misterinya Allah firman Allah yang menjadi manusia. Tapi firman Allah itu sejak kekal ada di dalam Allah. Seperti Yesus mengatakan, "Aku, Bapa di dalam aku di dalam Bapa." Manusia mana yang pernah ngomong begitu? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Manusia dan nabi mana yang pernah ngomong begitu? Aku dan Bapa adalah satu. Satu di sana menggunakan kata hen Yunani yang merujuk kepada kesatuan hakikat usianya. Mana ada manusia yang pernah ngomong begitu? Kalau dia hanya manusia biasa, bukan yang datang dari atas. Nabi aja nggak pada yang ngomong begitu. Ya boleh saya karena ada yang kurang, Bang Elia, Kak Elia, bahwa Anda tidak menjawab pertanyaan saya yang selanjutnya tentang itu kan orang Kristen. Ya benar tadi Mbak Elia bilang bahwa Tuhan mengambil rupa manusia ke bumi, dan itu kan ditentang atau menentang perjanjian lama, Maleakhi 3 ayat 6, bahwa Tuhan mengatakan bahwa dia tidak berubah dan
kembali ke Hosea 11 ayat 9. Apa yang berubah? Yang berubah itu Allah. Ketika Allah itu datang menjadi manusia, apakah dia berubah menjadi tidak Allah lagi? Berubah di sana, dia tidak berubah. Tadinya nasi jadi bubur, lalu nasi enggak ada lagi, tidak. Dia menambahkan kodrat. Makanya dikatakan firman itu menjadi manusia, to egeneto, itu menambahkan kodrat. Sama seperti saya tetap manusia, tapi saya menambahkan baju dalam saya. Dia tetaplah Allah, tidak berubah. Dia menambahkan kemanusiaan dalam dirinya. Tidak mengubah manusia ini jadi Allah. Allah jadi manusia. Tadi Allah, lalu ketika menjadi manusia, Allahnya jadi hilang. Seperti nasi jadi bubur, maka Allahnya hilang. Nasi jadi bubur, nasinya udah nggak ada, tinggal bubur. Maka Allah jadi manusia, maka ketika jadi manusia, Allahnya nggak ada lagi. Loh, Nggak jadi begitu. iya, oke. Lalu Dia jadi dia menambahkan kodrat di dalam pribadi, di dalam hipostasisnya firman itu, bukan mengubah kodratnya. berarti Yesus itu tetap Allah gitu di dalamnya, di Dia dalam tetap tubuh Allah. Yesus. Dia tetap Allah. Ya, tetap Allah. Kodratnya tetap Allah karena dia firmannya Allah, karena dia adalah firmannya Allah sang Bapa itu. Iya. Oke. Logika dasarnya kalau memang di tubuh Yesus itu ialah Bapa, berarti bukan Bapa. iya, bukan Allah. Bapa itu pribadinya, Allah itu hakikatnya. Hakikatnya. Oke. Berarti kalau di dalam Yesus itu Allah, pasti apa yang diketahui Allah yang di atas diketahui Allah yang di bawah. Betul. Bukan kan begitu? Iya. Lalu itu kan tadi sudah saya bilang bahwa Yesus mengatakan dia tidak tahu segalanya di Matius 24 ayat 36 gitu. Dan tapi di Ketika Rasul ya, mengatakan kepada Yesus, engkau tahu segala sesuatu. Apakah Yesus mengatakan aku tidak tahu segala sesuatu? Ketika Rasul mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Apakah Yesus menolak ungkapan itu? Lalu kenapa ada Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang hari akhir itu? Tiada yang tahu bahwa bahkan malaikat. Di mana dia mengatakan aku tidak tahu? Ada nggak ayatnya? Coba kamu kasih tahu. Dia mengatakan aku tidak tahu atau anak tidak tahu? Ayo. Saya baca aku tidak tahu. Di Alkitab mana? Di Alkitab mana aku tidak tahu itu? Coba tunjukkan ke saya. Di mana Yesus mengatakan aku tidak tahu? Bisa Coba. buka di NIV. Buka aja di Alkitab apa? Anak itu anak manusia, anak pun tidak atau aku pun tidak. Bahwa dan lalu juga tadi. Enggak, jangan lari-lari dulu. Ya, oke. Tunjukkan dulu kata aku tidak tahu itu. Kamu jangan bohong di rumah saya. Iya, tentang itu kan, tentang hari akhir itu kan, sebentar ya. Hilang pula datanya ini. Anak pun tidak atau aku pun tidak. Karena kamu harus mengerti menafsirkan ayat itu dari kata perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Karena itu menyangkut dengan budaya orang Yahudi. Yesus nggak ngomong aku nggak tahu. Yesus bilang anak, bukan aku. Jadi kamu jangan fitnah Kristus. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Iya, tapi Itu ngomong aku nggak di situ? oke. Enggak Tetapi kan? perihal kata anak Tuhan bukan Kok jadi kemana-mana? Kamu ngerti nggak artinya ini? Apa? Nggak tahu kan? Iya, saya ngerti. Tapi persepsi saya Ya kata itu anak persepsimu nggak penting.
Oke. Harus menggunakan persepsi orang Yahudi. Ketika Yesus mengatakan dalam ayat 36, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kalau ini seperti persepsimu itu, harusnya para rasul merespon Yesus di situ. Oh, berarti engkau tidak tahu segala sesuatu dong, Yesus. Berarti rasul yang lain yang ngomong, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Ketika Petrus ngomong begitu, engkau tahu segala sesuatu. Berarti harusnya dia menarik kembali ucapannya. Tapi kenapa para rasul ketika Yesus mengatakan anak pun tidak, kenapa para rasul itu tidak mengatakan hal itu? Karena mereka tahu arti dari ungkapan Yesus ini. Mengapa Yesus mengatakan tentang hari itu dan tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Karena ini berbicara tentang kedatangannya. Ketika muridnya bertanya kepada dia, kita lihat paralelnya dalam Lukas 17 ayat yang ke-26. Jadi biar kamu ngerti. Ya, kamu nggak ngerti bagaimana memahami ayat itu. 17 Saya tidak mengerti karena kakak mengatakan bahwa ya kamu diam dulu. dalam Saya mau jelaskan. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan bukan di sini ya. Bukan Matius. Bahwa paralelnya bukan 17. Bentar ya. Anak Manusia. Oh, Markus 13 ayat 32. Ya. Nah, tentang Markus 13 ya 32. Tentang hari atau saat itu tidak pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak ada yang tahu, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti ini? Karena murid-murid bertanya, kapankah waktunya akan tiba? Tuhan Yesus bilang apa? Malaikat tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa. Mengapa Yesus bilang begini? Karena dalam budaya orang Yahudi, apabila seorang anak laki-laki meminang anak perempuan ini akan tanya, kapan kamu datang lagi ke rumahku untuk menemui aku? Anak laki-laki ini akan bilang, aku nggak tahu. Bapakku yang tahu. Nah, para murid yang adalah mempelai perempuan bertanya kepada Yesus yang adalah mempelai laki-laki, kapan waktunya tiba ya guru? Ketika mempelai perempuan yang adalah murid Yesus bertanya kepada Yesus yang adalah mempelai laki-laki, kapan kamu datang lagi menemui kami? Maka Yesus berkata, aku enggak, anak manusia itu enggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Makanya karena para murid ngerti arti perumpamaan ini, maka para murid itu nggak ada yang ngomong, berarti kok nggak tahu segala sesuatu dong? Berarti kamu nggak maha tahu dong? Nggak ada murid yang ngomong begitu. Karena mereka tahu ketika Yesus ngomong begitu, mereka tahu artinya. Karena mereka hidup dalam budaya itu. Jadi kalau kamu bilang persepsimu nggak penting. Yang paling penting persepsi kitab suci dan budaya. Iya, tapi kan tradisi dan di kitab Perjanjian Lama juga dikatakan bahwa Musa juga anak Tuhan, dan banyak anak Tuhan lainnya. Ilyas. Anak Allah, Musa pernah nggak dibilang anak tunggal Allah? Nabi mana yang pernah disebut anak tunggal Allah? Jadi dengan dikatakan anak tunggal, bahwa dia itu sendiri Allah gitu, bisa. Iya, anak tunggal Allah dalam pemahaman orang Yahudi itu adalah Allah itu sendiri, berhakikat dengan Allah. Makanya ketika Yesus mengakui dirinya anak Allah, orang Yahudi mau melempar dia dengan batu, karena ketika dia berbicara mengatakan dirinya adalah anak Allah, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau Tuhan Yesus enggak menyatakan dirinya sebagai anak Allah,
Nggak mungkin dia mau dilempari dengan batu. Tapi Yahudi sendiri juga tidak menerima kenabian. Ya memang orang Yahudi memang nggak menerima. Yahudi mana Iya. dulu? Yahudi yang mana? Yahudi yang mana nggak menerima Yesus? Yahudi yang Enggak gini aja. Kata anak-anak Allah itu kan sudah ada sedari dulu sebelum zaman Yesus. Di Musa juga ada, di Yesaya juga ada gitu kan. Dikatakan juga anak Allah gitu. Nah, bukankah Yesus mengatakan bahwa dia anak Allah? Terus orang Yahudi melemparinya itu karena orang Yahudi tidak menerima kenabiannya karena dia mengaku nabi. Bukan seperti itu. Yang benar bukan? Bukan, dia dilempari dengan batu karena dia mengaku sebagai anak tunggal Allah. Musa itu disebut anak Allah, ada nggak orang Yahudi dilempari dengan batu? Ya karena mereka sepakat bukan bahwa dia itu memang nabi atau utusan Ya Tuhan. memang Musa itu nabi. Tapi ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah, kamu tahu nggak dalam hukum Taurat yang dilempari dengan batu itu adalah orang yang menyamakan dirinya dengan Allah. Kamu tahu nggak itu? Kamu tahu Coba, nggak di mana datanya? baca aja dalam 613 misfot Torah. Kamu buka Torah 613 misfot Torahnya Moses. Kamu buka. Orang yang menyamakan dirinya dengan Allah dilempari dengan batu atau enggak? Kamu buka dulu. Baru kembali lagi ke sini. Nah, ketika Yesus mengatakan dirinya anak tunggal Allah, the Son of God, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya orang Yahudi mau untuk apa kita perlu bukti lagi? Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Orang-orang Yahudi bilang, apa bukti lagi yang perlu? Dia telah menghujat Allah. Makanya dia diserahkan kepada orang Roma. Dia dituntut oleh mahkamah. Yang menuntut Yesus kepada salib itu siapa? Sanhedrin, mahkamah agama. Bukan politik. Karena apa? Yesus melanggar pemahaman agama orang Yahudi. Jadi kalau Iya. nggak bilang orang Yahudi menolak Yesus, Yahudi yang mana? Yahudi Rabinik. Yahudi yang mana dulu? Murid Yesus itu orang-orang Yahudi. Petrus itu orang Yahudi. Tapi Mbak atau Kak Elia ini bukannya sesuatu yang keabu-abuan karena nggak ada single statement satupun yang mengatakan bahwa Yesus mengaku bahwa dialah Allah itu sendiri atau akulah Tuhan sembahlah aku gitu. Ya memang nggak ada berkata dia aku Tuhanlah sembahlah aku seperti yang diminta Zakir naik, nggak ada. Tapi ketika Yesus disembah oleh Maria, disembah ketika dia bangkit dari kubur, ada nggak? Dia menolak penyembahan itu nggak? Ketika yang dia sembuhkan itu menyembah dia, berterima kasih, dia tolak penyembahan nggak? Kalau dia nggak layak disembah, harusnya dia menolak untuk disembah. Dia disembah, tolak nggak dia disembah? Oh, aku jangan sembah, sembahlah Allah saja. Aku jangan disembah. Ada nggak ngomong begitu? Nggak ada kan? Ketika Petrus mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, apakah dia marah? Aku bukan Tuhan, aku bukan Allah. Bukan, justru dia mengatakan, berbahagialah engkau. Ketika Petrus mengatakan, oh engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yonos. Ketika di Kaisarea Filipi. Dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, karena memang akulah Rabi dan Kyrie. Dia tidak tolak dia disebut Tuhan dan Allah. Tapi ada di ayat lain yang berkontradiksi bahwa don't call me good. Hanya Tuhan yang baik gitu. Ayat mana? Ayat mana? Ayatnya di mana? Tunjukin dulu. Oke, ayat. Oke, don't call me good. Yang berkontradiksi ya cara tafsirmu. Ya, kalian menafsirkan bukan dengan Buddha. Di Lukas ya. Markus. Berasal dari Markus pasal 10 ayat 18. Markus 10 ayat yang ke-18. 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik, tak seorang pun yang baik selain Allah saja? Lalu? Itu kan bukannya kontradiksi juga sama yang Kak Elia tadi bilang. Pada waktu Yesus meneruskan perlayanannya, berdatanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia berkata, guru yang baik,
apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayah ibumu, kata orang itu kepadanya, Guru, semua itu telah kuturut sejak masa mudaku. Yesus memandang dia dan mengasihinya lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu. Ya, hanya satu kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Siapa yang disuruh oleh Kristus? Ketika Kristus mengatakan hanya Allah yang baik, lalu kemudian Kristus menuntun orang itu untuk mengikut dia. Ya, bukan seperti yang dilakukan Musa juga, bahwa para umatnya itu mengikuti dia. Ya, ketika Musa itu menyampaikan firman yang disampaikan Allah, pernahkah Musa berkata, aku berkata kepadamu? Atau beginilah firman Allah? Beginilah firman Allah. Semua para nabi mengatakan seperti itu. Beginilah firman Allah, beginilah firman Allah, beginilah firman Allah. Yesus pernah nggak ngomong begitu? Enggak. Dia selalu berkata, aku berkata kepadamu. Sebab dia tidak menyampaikan firman. Dia adalah firman. Di mana Yesus pernah berkata, beginilah firman Allah yang kukatakan kepadamu. Musa mengatakan, beginilah firman Tuhan yang kusampaikan. Beginilah perintah Tuhan. Beginilah firman Allah. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Yesus selalu ngomong, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia sang firman. Dialah Logos itu. Bukan remata ya, remata itu perkataannya. Logos itu dia. Graphe itu yang ditulis tentang apa yang dikatakan Kristus. Jangan kamu samakan Yesus dengan Musa. Tidak ada apa-apanya Musa dengan Kristus. Musa akhirnya mati kok. Tapi Kristus bangkit dari mati. Mengalahkan kematian. Memberikan hidup dan belas kasihan bagi dunia. Musa nggak bisa lakukan itu. Nabi-nabi manapun, ya bisa lakukan manapun. Bahkan yang dikatakan nabi setelah Yesus pun masih dalam kuburan sampai hari ini. Gak bisa berbuat apa-apa dia kan. Bahkan menolong dirinya sendiri dia gak mampu. Katanya dia dikasihi Tuhan. Masa Tuhan yang gak bisa membangkitkan dia? Di mana dia hari ini? Gak bisa berbuat apa-apa kan? Berbeda. Dia memberi hidup, dia memberi kemenangan bagi orang yang percaya kepada dia. Lalu, kalau dia, Yesus ialah Bapa, mengapa dia minta tolong? Gak ada Yesus adalah Bapa. Siapa yang bilang itu? Yesus adalah Allah, sorry. Yesus adalah Allah. Mengapa dia minta tolong? Eli lama sabachthani itu dikutip oleh Yesus dalam Mazmur 22. Dalam Mazmur 22 itu adalah Mazmurnya Daud. Eli lama sabachthani itu adalah nubuatan tentang Mesias yang disebut dengan Ayelet Hasyakar, nyanyian rusa betina di kala fajar. Jadi Raja Daud itu membuatkan bahwa nanti Mesias itu akan berseru Eli lama sabachthani ketika tangan dan kakinya dipaku. Kita baca ya Mazmur 22. Waduh. Mazmur 22. Inilah hebatnya Daud. Di zaman Daud belum ada salib, tapi dia sudah menubuatkan tangan dan kakinya dipaku. Ya, Mazmur 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, Allahku, aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab pada waktu malam. Di ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Padahal di zaman ini belum ada salib. Tapi Raja Daud 1000 tahun sebelum Yesus sudah menubuatkan bahwa nanti Mesias itu tangan dan kakinya akan dipaku dan gerombolan anjing-anjing akan mengurumuni dia dan dia akan berseru Eli lama sabachthani. Dan ketika Yesus tangan dan kakinya dipaku dan anjing-anjing mengurumuninya, yaitu orang-orang Roma, dia menyerukan Eli lama sabachthani. Yesus mau menyampaikan kepada orang Yahudi, akulah Mesias yang dimaksudkan Raja Daud itu.
Jadi itu disebut penggenapan Mazmur dari Raja Daud. Kamu pikir itu ada tanpa arti? Kamu pikir Yesus tuh ngarang-ngarang begitu aja? Dia sudah dinubuatkan, maka dia menggenapi semua yang dinubuatkan. Itulah yang Iya, iya seperti seorang nabi gitu kan? Iya, seorang nabi yang bagaimana? Dia nggak hanya nabi seperti Musa. Nabi mana yang pernah berkata, aku dari atas, kamu dari bawah, aku bukan dari dunia, kamu dari dunia? Nabi mana yang pernah ngomong begitu? Nabi mana yang pernah ngomong, aku bukan Datanya dari di mana? Yohanes 8 ayat 23. Coba buka. Yohanes 8 ayat 23. Aku bukan dari dunia, kamu dari dunia ini. Nabi mana yang pernah ngomong begitu? Coba, kasih tahu saya. Aku dari atas, kamu dari bawah. Nabi mana yang pernah ngomong gitu? Ayo, tunjukkan ke saya. Nabimu pernah nggak ngomong gitu? Ini konteksnya coba Yang aja. boleh. Kamu berapa? Konteksnya antara Aku bukan dari dunia. Ada nabi mana yang nggak dari dunia? Kamu ngomongin konteks apa? Itu konteks enggak, ini konteks ayatnya, ini ceritanya gitu. lo baca ceritanya, itu cerita tentang apa? Itu tentang Yesus sebagai terang dunia. Yesus berkata, aku pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, kata Yesus. Itu berbicara tentang apa? Tentang eksistensinya sebelum dunia ada. Makanya dia bilang, ke tempat aku pergi mustahil kamu bisa datang. Makanya dia bilang, kok bisa mustahil aku datang? Makanya Yesus bilang, karena aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Nabi mana yang pernah ngomong begitu? Mungkin saya belum mempelajari perihal Ya itu. karena kamu memang gak mempelajari. Karena kamu mempelajari, kamu pasti dibaptis. Gitu loh. Betul ya. Jadi Enggak, ini banyak yang belum Mbak atau kakak jawab ini tentang ya nggak bahwa- apa-apa. Itu nggak terjawab sekarang. Kamu simpan dulu. Nanti kamu naik. enggak yang saya ucapkan tadi. Kakak belum Itu enggak terjawab menurut kamu. Saya udah jawab dari tadi, ya. Ada orang di bawah, masih banyak mau naik, ya. Jadi kamu pertimbangkan dulu. Kalau Yesus hanya nabi biasa, nabi mana yang pernah berkata aku bukan dari dunia? Oke? Gitu. Ya, kamu cari-cari di perjanjian lama atau cari di perjanjian baru atau di mana gitu. Atau bahkan di kitabmu yang mengatakan aku bukan dari dunia ini. Ke tempat aku pergi nggak mungkin kamu pergi. Kalau Yesus hanya nabi seperti Musa, aduh Musa tuh terlalu kecil dibandingkan Yesus. Padahal Musa tuh nabi paling besar loh di perjanjian lama. Tapi kalau dia disandingkan dengan Kristus, gak ada apa-apanya Musa itu. Izin bertanya Kak, saya sering ini ya, mungkin belum baca ya atau apa seperti apa. Kalau di surga itu kenapa sampai malaikat sampai ada kepikiran untuk bisa berbuat dosa dan melawan kehendak Tuhan ya Kak ya? Iya, mereka menyalahgunakan free will yang ada pada dirinya. Tuhan itu menciptakan malaikat itu dengan free will. Mereka punya kehendak bebas, mereka bukan seperti robot. Mereka punya kehendak bebas untuk menentukan keputusannya. Meskipun diciptakan dalam keadaannya sebagai makhluk roh. Tapi mereka punya keputusan atas free will-nya sendiri. Dan kemudian free will itu digunakan untuk apa? Untuk menyalahgunakan Allah. Untuk melawan Allah. Maksud Allah memberikan free will itu baik. Itu sebagai tanda cintanya. Sebab kalau free will tidak ada pada malaikat, malaikat itu hanya budak. Tapi malaikat itu bukan budak. Ya karena gini ya Kak ya, mungkin saya sempat beberapa kali kepikiran ya, kalau di surga merupakan tempat kedamaian, kenapa sampai masih ada yang berbuat dosa? Sampai ada pikiran seperti ini, apa memang di manusia pun kalau masuk ke dalam kerajaan Allah, kalau memang tidak mampu untuk menjaga kekudusan juga bisa berdosa sampai itu. Enggak. Justru ketika
Justru ketika di sorga itu tidak ada justru karena di sorga itu tidak ada hal yang kotor lah. Justru karena di sorga itu tidak ada dosa, maka ketika malaikat itu ingin menyamai Allah, dia langsung terlempar dari sana. Seketika itu dia langsung terlempar dari sana. Dan karena memang gak ada tempat di sana untuk dia. Ketika dia mulai menjadi sombong, menggunakan free will-nya untuk menyamai Allah, dia langsung terlempar dari sana. Karena nggak ada tempat bagi dosa di surga. Nah, apakah ada kemungkinan nanti orang yang sudah di surga akan berbuat dosa, atau kita mungkin akan terlempar dari surga? Enggak. Karena apa? Dosa itu udah dikalahkan oleh Yesus. Dan kematian itu sudah diberantas oleh Kristus. Jadi dosa udah nggak ada lagi nanti di sana. Sebab dosa itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Dan keadaan kita di sana kelak itu adalah keadaan yang tidak dapat binasa, yaitu keadaan di mana tubuh kita sudah tubuh rohania. Dalam 1 Korintus 15 dikatakan kita akan memperoleh tubuh rohania, tubuh yang tidak lagi ada darah, tidak ada darah dan tidak ada kedagingan, tetapi dipulihkan di dalam apa? Di dalam kasih karunia Kristus melalui kemenangannya. Jadi nanti tubuh kemuliaan kita tidak akan membuat kita lagi untuk berbuat dosa. Tubuh kemuliaan kita dan Roh Kudus yang mengubahkan tubuh kita itu tidak akan membuat kita jatuh lagi ke dalam dosa. Sebab kita sudah hidup menyatu dengan Allah yang kudus itu. Jadi nggak ada lagi dosa itu. Dan free will-nya kita nanti di surga, apakah ada free will? Ada. Tapi free will kita itu bukan lagi free will memilih yang baik dan yang jahat. Sebab kejahatan itu sudah dibuang ke neraka. Jadi tidak ada lagi yang jahat nanti di sana. Semuanya adalah hal yang baik. Karena kejahatan itu timbul dari keinginan manusia itu untuk menjadi seperti Allah. Malaikat ingin jadi seperti Allah, jatuh. Manusia ingin menjadi seperti Allah, jatuh. Dan ketika manusia ini telah jatuh dalam dosa dan Tuhan Yesus telah datang memberi keselamatan, maka nanti mereka yang sudah diselamatkan ini sudah tahu seperti apa Allah. Jadi tidak ada lagi keinginan untuk menjadi seperti Allah. Karena sudah tahu Allah dalam penyataannya, melalui Yesus Kristus. Oh, paham Kak. Memang sebelumnya sempat mengganjal di hati bahwa kok bisa ya ada seperti itu. Apakah memang di surga sebetulnya manusia itu semuanya tidak akan melakukan dosa karena semuanya tercukupkan oleh Tuhan, semuanya sudah tersedia, kita hanya memang memuji Tuhan di sana. Sehingga kalau sampai malaikat seperti itu, sempat terpikir bahwa ternyata pikiran untuk berdosa itu apakah memang tetap ada bagi orang percaya nantinya juga ketika masuk ke kerajaan surga. Sehingga waktu sebelum dijelaskan seperti ini saya juga berpikir gini Kak, kenapa di surga kalau saya baca ya ada beberapa malaikat yang ada serafim dan lain-lain, ada yang untuk menjaga tata Tuhan, betul benar nggak kayak seperti itu kalau yang saya lihat ya. Sehingga Allah kok harus dijaga seperti itu, kan tempat yang kudus, tempat yang tidak harusnya ada dosa dan lain-lain, seharusnya itu sudah penuh dengan kedamaian. Itu sih sempat terpikir seperti itu gitu. Yang dijaga oleh malaikat itu bukan di surga. Yang dijaga malaikat itu di Eden, di bumi ini, bukan di surga. Oh gitu ya. Eden itu nggak di surga, Eden itu di bumi ini. Oke. Oh berarti konsepnya berarti memang bukan di surganya sendiri ya. Bukan, Eden itu bukan. Oh. Eden itu bukan di surga, Eden itu ada di bumi. Wahyu 21 ayat 27. Namun tidak akan ada masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, melainkan hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus nanti yang akan dibangkitkan lalu hidup di langit bumi baru, itu adalah orang-orang yang sudah dipulihkan menjadi serupa dengan Kristus itu. Jadi sama seperti Kristus yang tidak berdosa di bumi ini, sama seperti Tuhan Yesus yang tidak melakukan dosa di bumi ini, maka kelak kita yang percaya kepada Dia akan tidak lagi berbuat dosa seperti Kristus tidak pernah berbuat dosa. Karena tujuan kita adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa gambar Allah? Kolose 1:15, gambar Allah adalah Kristus sendiri. Dan gambar ini rusak, maka Kristus datang memulihkan itu. Manusia yang diciptakan oleh firman Allah ini ketika rusak, maka firman Allah itu sendiri yang datang untuk memulihkannya. Dan nanti pada hari kebangkitan kita pulih dalam keadaan yang total, maka kita akan hidup seperti Kristus. Sebagaimana Kristus tidak pernah berbuat dosa, maka kita pun tidak lagi mampu berbuat dosa.
Sebab Kristus tidak berbuat dosa di dalam kehidupannya yang mulia dan di dalam tubuh kemuliaannya, maka kita kelak akan dihadiahkan kemuliaan dan tubuh kemuliaan oleh karena iman dan percaya kepada Dia. Jadi kita tidak akan mampu lagi berbuat dosa, sebab kita yang dipilih oleh Kristus ini telah mengenakan Kristus keseluruhan, maka kita dapat bersatu dengan Dia dalam kerajaannya. Jadi nggak mungkin kita berbuat dosa lagi di sana. Karena apa? Karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Sebagaimana Kristus tidak berdosa, maka kita pun tidak akan lagi berdosa. Gitu ya? Ya, terima kasih Elia, terima kasih. Iya, terima kasih. Mengerti. Ya, Terima kasih, kita Tuhan lanjut. berkati. Sehat selalu, Kak. Ya. Silakan Mbak So, selamat malam. Shalom Elia. Ya, silakan Mbak, mau tanya apa Pak? Ya, tadi cuma ketindih sih, tapi saya mau tanya, kalau di doktrin Calvinis itu kan ceritanya predestinasi kan, jadi kita sudah ditentukan untuk selamat. Ada yang ditentukan untuk selamat, ada yang tidak selamat. Tapi kenapa kita harus terus berusaha untuk menguduskan diri kita? Artinya hidup serupa Kristus, kalau memang kita sudah dipilih untuk selamat. Cuma itu. Ya, masalah pandangan John Calvin tentang sekali selamat tetap selamat kita ditentukan sejak semula, saya agaknya kurang sependapat dengan hal itu. Kalau Tuhan telah menentukan manusia untuk diselamatkan dan Tuhan juga telah menentukan orang-orang untuk dibinasakan, saya nggak sepakat dengan pandangan seperti itu. Tapi yang perlu diketahui, apa sih arti bahwa kita itu ditentukan sejak semula? Kita ditentukan sejak semula bukan pada orangnya yang ditentukan untuk masuk ke dalam surga, tapi pada wadah yang membawa kita masuk ke dalam surga. Jadi Tuhan itu, Allah Sang Bapa itu, telah menentukan sejak semula bahwa melalui Yesus inilah keselamatan diberikan. Nah, nanti siapa yang masuk ke dalam Yesus ini, siapa yang menerima Yesus Kristus itu, dialah yang akan menerima keselamatan itu. Jadi bukan kita yang ditentukan, tapi Kristusnya yang ditentukan sejak semula. Makanya dalam Efesus pasal yang keempat, bukan Efesus 1 ya. Efesus 1 ayat yang keempat ya. Sebab di dalam Dia Allah telah di dalam Yesus ya. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus. Jadi Allah itu menentukan kita sejak semula melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Jadi yang dipilih sejak semula itu adalah Yesus itu, bukan kita. Dan nanti ketika kita sudah ada, maka semua orang yang percaya kepada Yesus itu, dialah yang akan selamat. Nah, karena Yesus yang ditentukan sejak semula, bahwa siapa yang di dalam Dia yang akan selamat, maka ketika manusia itu sudah ada dan mau percaya kepada Yesus, maka manusia itu pun dimaksudkan ditentukan sejak semula. Karena apa? Karena Dia telah memilih Yesus Kristus sejak semula. Sama seperti katakanlah hari ini saya menentukan bulan depan siapa yang ikut ke pesta, siapa yang punya kartu, dialah yang bisa masuk konser. Jadi hari ini saya menetapkan bulan depan siapa yang beli karcis, dia yang akan masuk ke dalam konser. Nah, saya nggak pilih-pilih orang siapa yang beli tiket itu. Semua orang bebas beli tiket itu, siapa yang mau. Nah, nanti bulan depan siapa yang beli tiket itu, dialah yang menikmati konser itu. Nah, artinya sejak sekarang saya sudah menentukan orang-orang yang akan beli tiket itu yang akan menikmati konser. Tapi saya nggak pilih-pilih orangnya, saya hanya memilih karcisnya. Karcisnya yang saya tentukan. Siapa yang punya karcis ini, dialah nanti yang akan bisa masuk ke dalam konser. Dan semua orang bebas memilih atau tidak memilih untuk beli karcisnya. Dan nanti semua orang yang memilih untuk beli karcis itu, dialah yang akan masuk ke dalam konser. Artinya sejak hari ini
Karena saya menentukan siapa yang punya kartis yang bisa masuk ke konser, maka nanti ketika manusia, siapa saja yang beli kartu itu, siapa saja yang beli karcis itu, dialah yang saya tentukan untuk bisa masuk ke dalam konser itu. Nah, Tuhan itu sejak semula menentukan Yesus. Siapa yang di dalam Yesus inilah nantinya yang akan selamat. Dan Yesus ini diberikan kepada dunia. Dunia bebas memilih percaya atau tidak. Dan semua orang percaya itu, ketika semua orang percaya kepada Yesus, maka karena Tuhan telah menentukan Yesus sejak semula, maka semua orang percaya kepada Dia juga ditentukan sejak semula melalui Yesus itu. Sama seperti saya menentukan orang-orang itu masuk ke konser sejak semula melalui karcis itu. Maka Allah memilih kita untuk selamat sejak semula melalui Yesus itu. Karena Allah bukan menentukan kita, tapi menentukan Yesus sebagai keselamatan. Sama seperti saya tidak menentukan orang yang masuk ke dalam gedung, tapi saya menentukan tiket yang menjadi syarat masuk ke dalam gedung. Tuhan tidak menentukan manusia yang akan selamat, tapi menentukan syarat keselamatannya, yaitu Yesus yang dapat membawa kita masuk ke dalam keselamatan. Tuhan mengundang semua orang. Itu artinya, ya. Jadi masalah di dalam Calvin, kemudian kita dituntut untuk selamat, tapi kita harus terus menjaga diri. Itu ada dalam punya tulip poin terakhir P, perseverance perseverance of the saints. Jadi ketekunan orang-orang kudus. Jadi dalam dogmanya Calvinis, mereka percaya bahwa orang yang sudah dipilih Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan dalam ketekunan yang kudus itu. Gitu. Itu maksudnya. Jadi mengapa orang tetap menjaga kekudusan? Karena kalau tidak menjaga kekudusannya, itu bisa terindikasi bahwa dia memang bukan orang pilihan. Jadi dalam dalam pandangan John Calvin, ketika ada orang percaya kepada Yesus, tapi tiba-tiba murtad sampai mati, tiba-tiba tinggalkan Yesus sampai mati, dia tinggalkan Yesus, artinya dia tidak pernah dipilih. Nah, itu pandangan Calvin. Ya, saya menghargai pandangan Calvin dan saya nggak berkontra penuh dengan pandangan itu karena banyak pandangan Calvin yang bagus. Ya, jadi ya saya pikir itu hanya bunga rampai dalam sudut pandang melihat bagaimana Kristus itu berkarya bagi dunia. Itu ya. Ya, makasih ya Elia pertanyaan. Baik, jawabannya bagus sekali. Tuhan, Mantap. videonya kita sudah simak apa yang barusan dibahas dan dibicarakan oleh apologi Kristen bersama dengan beberapa orang yang membicarakan terkait iman mereka dan juga iman Kristen. Dan di awal video kita dengarkan seorang bapak mengatakan bahwa di neraka yang ia percayai, di sana masih ada menggunakan waktu, menggunakan tanggal, ya, dan hari. Nah, saudara, dalam Tuhan itu sih sah-sah saja menurut keyakinan Bapak itu, ya. Tetapi kalau di dalam iman Kristen atau lebih jelasnya di dalam Alkitab, ya, di neraka tidak ada lagi istilah waktu, tanggal, hari, dan sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa neraka adalah tempat orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan tidak taat akan firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab, dan mereka akan ditempatkan di sana hingga selama-lamanya. Ya. Itu kalau kita belajar belajar Alkitab, maka kita bisa menemukan di sana, ya, bagaimana nanti orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka berada di dalam neraka, dan mereka di sana bukan lagi sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tetapi mereka berada di sana hingga selama-lamanya. Begitu juga orang-orang kudus, orang-orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan juga orang-orang yang taat akan firman Tuhan, ya. Mereka
dimasukkan ke dalam kerajaan sorga. Mereka masuk ke dalam kerajaan sorga, dan di sana ya, orang-orang kudus ya akan selama-lamanya tinggal di dalam surga yang Tuhan Yesus sediakan bagi mereka. Ya, itu jelas ditulis di dalam Alkitab. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, ya, kita sebagai orang Kristen ya tidak punya keraguan tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, iman kita kepada Yesus Kristus adalah iman yang berbuah, iman yang punya tujuan, yaitu mendapatkan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Yesus sendiri menjamin orang percaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi sangat jelas ya bahwa iman kita adalah iman yang berpengharapan, ya. Nah, banyak hal yang disampaikan oleh Agatha di video tadi tentu kita sudah dengarkan bersama, dan tentu banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dalam hal ini menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Lalu penanya lain juga menyampaikan kepada Ilya Miron, ya, bagaimana Allah menjadi manusia? Apakah Allah manusia itu Allah atau Allah itu manusia? Dan Ilya Miron menyampaikan jawabannya yang sangat luar biasa. Beliau menjelaskan bahwa Allah tidak pernah menjadi manusia atau manusia menjadi Allah. Tidak mungkin dan tidak pernah. Yang ada adalah Allah mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia, dan di dalam kemanusiaan Allah atau di dalam kemanusiaan Yesus Kristus, dia ada keilahiannya, ya. Dan panjang lebar hambanya Ilya Miron menyampaikan hal itu, tentu kita sudah dengarkan bersama, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lain dijawab oleh beliau. Dan saya percaya bahwa apa yang beliau jelaskan menjadi berkat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya Yesus Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, terus kita berdoa buat para apologi Kristen di video tadi, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan, diberikan umur panjang, dan pelayanannya diberkati. Melalui mereka banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan selebihnya, apa komentar saudara, langsung tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan terus saya ingatkan untuk tidak lupa tekan tombol like dan juga saya bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana, sehingga melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Dan juga tekan tombol subscribe, juga tombol loncengnya. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.